Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, pemirsa Wahyu Langit dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan membaca beberapa pertanyaan yang terdapat di kolom komentar. Di antara pertanyaan itu adalah, ketika sedang saum kita berenang kemudian tidak sengaja tertelan air, bagaimana hukum saumnya? Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita sedang saum kemudian kita tidak sengaja meminum air, apakah itu mau pada saat renang ataupun di dalam keadaan lainnya, maka saumnya dilanjutkan saja. Artinya dalam keadaan ketidaksengajaan itu artinya keadaan yang sama dengan keadaan lupa. Lupa bahwa kita sedang saum, kemudian kita makan, maka saumnya tidak batal. Artinya saumnya dilanjutkan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah batal mengupil saat saum? Nah, mengupil itu adalah mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung, sehingga tidak ada kaitannya dengan saum, apalagi dengan hal batal atau tidaknya saum, karena mengupil itu kan mengeluarkan, bukan memasukkan. Yang membatalkan saum itu sudah jelas adalah memasukkan makanan atau minuman yang melewati kerongkongan. Itulah yang disebut makan atau minum. Nah, terkecuali kalau upilnya dicobain ditelan, itu mah jadi batal. Demikian. Ya, jadi jangan iseng-iseng dengan upil. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah mencumbu istri pada saat saum membatalkan, ataukah pertanyaannya itu pada saat saum bolehkah seorang suami mencumbu istrinya? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, terutama bagi para pengantin baru. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pertanyaan ini tentu kita bisa melihat Rasulullah. Bagaimana Rasul ketika saum bergaul dengan istri-istrinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim, terdapat hadis an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima dari Siti Aisyah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Beliau telah berkata, adalah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencumbu istrinya padahal beliau sedang saum. Wa yubashiru wa huwa shaimun, dan beliau juga pernah menciumnya padahal dia sedang saum. Walakinnahu amlakukum li arabih.
Dan sungguh dia betul-betul menjadi orang yang paling bisa menahan syahwatnya di antara kalian. Nah itu ya. Jadi Rasulullah pernah pernah mencium istrinya padahal dia sedang saum. Tapi harus digarisbawahi bahwa beliau itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Tidak akan sampai tergoda, tidak akan sampai terjadi yang namanya jima. Gitu. Bagaimana dengan kita? Nah, khusus bagi kita, nah ini harus hati-hati. Apalagi bagi pengantin baru, bagi yang masih muda dalam perkawinannya. Hati-hati bercumbu, mencium, itu bisa jadi tidak kuat menahan hawa nafsu. Akhirnya nanti terjadilah jima. Nah kalau terjadi jima, maka saumnya batal. Bahkan saum yang batal dengan disengaja ini tidak bisa dikodok dengan cara yang biasa. Harus dikodonya itu 2 bulan berturut-turut. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Rasulullah pernah ditanya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarati lis-shaim. Rasul pernah ditanya oleh seseorang tentang bercumbu lis-shaimi bagi orang yang saum. Farakhasalah. Maka beliau membolehkan. Tetapi datang seorang lagi kemudian menanyakan hal yang sama, namun beliau panahahu, beliau melarangnya. Siapa yang 2 orang itu? Nah, di dalam riwayat ini ada 2 kejadian. Yang satu diperbolehkan, yang satu dilarang bercumbu ketika saum Ramadan. Nah, mengapa demikian? Ternyata yang diperbolehkan itu adalah yang bertanyanya, ketika yang bertanyanya adalah orang tua. Jadi pasangan yang sudah tua gitu. Sedangkan yang dilarang ternyata yang bertanyanya adalah anak yang masih muda yang baru menikah. Nah, disinilah kebijakan Rasul. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, bagi kita alangkah baiknya untuk selalu berikhtiar, hati-hati. Jangan sampai pada saat kita saum melakukan jima. Daripada kita melakukan jima, makanya lebih baik bercumbu dan berciuman pun sebisa mungkin kita hindari. Boleh kita bercumbu, boleh kita berjima nanti setelah berbuka saum. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin ikhwatu iman, demikian barangkali sesi tanya jawab di kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.